Oke. Hai. Halo semuanya, kembali lagi di Aksara Podcast Arisan bersama Lala dan Ailsa. Oke, back to the box, mystery box. Jadi kita mau mencari, udah keluar. Kita cari Apa tuh? kira-kira di dalam kertas ini pilihan apa yang akan kita dapatkan? Apakah tentang cinta? Cinta terus ya emang. Kenapa sih Lala sama Ilsa bahasnya cinta terus? Soalnya Ini hidupnya nggak jauh-jauh dari Ini situ. cinta. Wow, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Apa tuh? Diputusin versus mutusin. Tada! Agak sulit. Susah banget ya. Mohon maaf. Oke. Benar. Bentar, Di merenung. pengalamanku selama SMA 3 kali pacaran dan 3-3-nya diputusin, Wow. itu agak menyakitkan sih. Kalau maksudnya diputusin tuh rasanya Gimana tuh? enak ya dia jadi orang yang mutusin gitu. Kayak rasanya tuh, ih lo gampang banget sih. Bener. Karena tiga-tiganya Udahin tuh nggak reasonable banget mutusinnya. Oke. Tolong kepada para mantan jelasin kenapa gitu. Tapi duanya udah minta balik nih. Tinggal Oh, satu. iya. Duanya udah minta balik, tinggal satu nih. Yang satu Jadi nggak akan minta balik. nyesal juga ya mereka. Iya. Tapi dari statement ini apa jadi milih mutusin? Nah itu kemarin sempat mikir kan. Tapi kalau misalnya pun di posisi yang akan memutuskan, akan lebih berat sepertinya. Tidak Karena- segampang itu juga ya sebenarnya. Karena tugasnya jadi dua, Sa. Apa tuh? Kalau yang diputusin itu tugasnya cuma satu, sedih. Sedih menerima, ya udah diputusin Iya. gitu. Jadi tinggal how to accept lah Oke. dengan keadaan yang ada. Oke. Tapi kalau yang mau mutusin, dia mikirinnya dua. Yang Apa pertama itu gimana cara mutusinnya, waktunya Oke. kapan, apa aja yang perlu disampaikan, Strateginya ya. strategi. Karena di sisi lain juga kita yang memutusin tuh nggak tahu cara mutusinnya gimana. Bener. Dan yang kedua dia juga pasti sedih. Nah bener juga sih. Pasti ada sisi sedih di dalam kehidupannya walaupun dia mau putus. Tapi mungkin dia juga mikir kayak, tapi dia tuh Masih ada memberikan baiknya. banyak apa ya, bantuan dalam hidup Iya. secara apa, dukungan emosi atau secara Karena fisik masih gitu. melihat sisi baiknya juga kan. Iya, gitu. Jadinya bingung antara pas mau mutusin yang itu kan. Kayak Jadi aku gimana. lebih milih diputusin. Karena PR-nya tugasnya cuma satu. Tugasnya cuma satu. Sedih doang. Sedih dan menerima, udah gitu Oke. satu paket. Berat tapi dua-duanya kayak Berat banget. berat banget sih, nggak segampang itu. Kalau Yosa gimana? Aku dulu lebih sering mutusin sih sebenarnya. Lebih sering mutusin. Waktu SMP, Keren ya. dari SMP. Mantan-mantan Ilsa yang Mau meminta komen. pertanggungjawaban kesedihan yang dimiliki pada saat itu boleh banget nih. Komen aja. Aku mantan Ilsa saat kapan gitu ya. Penuh dendam gitu Penuh ya. dendam. Dari SMP tuh kayak gitu, tapi pas beneran katakanlah bener-bener pacaran kali ya, itu malah kenanya diputusin. Agak Luar biasa. kalau dibilang hidup itu kausalitas gitu ya. Apa yang kita lakukan akan dapat juga ke kitanya. Gitu. Ya, jadi yang paling awet, paling langgeng, paling lama Dan malah diharapkan lebih gitu ya. iya malah diputusin kan, gimana? Gak enak juga sih sebenarnya. Sama-sama nggak enak. Mutusin juga bener tadi kata Lala, nggak enak karena kita tuh bener-bener harus mikirin ya sebagai orang yang nggak enakan juga, ya kan perasaan orang, masa sih anak orang Iya, gitu kan, anak orang. masa tiba-tiba kita putus, kamu terlalu Seenak baik buat itu. aku, kan nggak gitu juga. Iya. Harus ada alasan yang masuk akal Nah, lah itu ya. Kayak kalau alasan kamu terlalu baik buat aku, alasan macam apa? Aku mau fokus kuliah dulu, mau fokus ngerjain skripsi Oke. sampai lulus. Salah siapa pacaran dari awal? itu dia. Makanya kalau ngomongin masalah putus ya, sebenarnya ini adalah hal yang paling ditakuti ketika memulai hubungan. Benar kayak nanti berakhir nggak ya? Berakhirnya, aku tuh paling Berakhirnya gak suka. gimana? Iya, paling gak suka sesi-sesi ketika menuju putus gitu. Karena Iya. itu tuh gak enak banget. Bener nggak enak banget. Gak enak banget mau itu yang mutusin atau yang diputusin ya. Aku juga bingung sih, tadi aku belum milih tapi kayak ya udah deh, kayaknya mending diputusin juga. Daripada diputusin. Tapi tolong kepada para pacar kami kelak, jangan putusin kami. Jangan tiba-tiba gitu ya, Iya. dan nggak jelas. Tapi maksudnya karena kalau nggak tahu sih kayak lebih pusing bener kalau mutusin tuh
lebih pusing, aduh lebih nggak enak, nggak seenak itu. Dan mungkin respon yang udah kita bayangkan, misalnya mau putus, oh oke. Iya. Atau mau putus kok kamu gitu tuh kan kamu marah-marah, aku nggak suka, titik, putus, udah beres. Ini kalau putus, kenapa coba kita obrolin baik-baik? Jangan gitu, aku mau putus aja, titik gitu. Jadi kayak panjang gitu ya. Tolong gitu. Dia butuh alasan gitu mungkin. Tapi aku jadi ngerasain gitu loh, Sa. Kenapa orang mutusin tuh nggak jelas? Karena mungkin mereka tuh malas untuk nge-explain apa yang mereka rasa gitu. Menjelaskan secara detail gitu ya alasannya. Karena kerasa ketika aku pribadi yang mau putus, ternyata semalas ini ya buat explain secara rinci dan jelas. Berat gitu. Yang dimiliki gitu, itu berat gitu. Ya, makanya lebih, aku pengen ngomong putus tapi kamu jawabnya iya. Gitu akhirnya emang neko-neko, anaknya tuh egois. Nggak segampang itu kan diputusin juga. Karena kan emang kamu dulu diputusin langsung iya nggak apa-apa. Aku nangis-nangis di lapang. Tuh kan? Itu kan berarti semacam kayak jangan gitu kan. Tapi aku jadi ngebayangin mantan aku dulu kayaknya males banget, aku nangis di lapang gitu, kayak Jir, mana bisa gak bilang iya aja gitu. Nah sekarang ngerasain di posisi itu. Makanya itu diputusin tuh lebih apa ya, sulit gitu. Emang lebih sulit sih. Dua-duanya sulit sebenarnya. Karena gini, dikhawatirkannya ketika aku mutusin nih, aku mau udahan sama kamu, terus A-nya misalnya, kok kamu gitu? Lah, iya aku gak suka gini. Beres. Yang ternyata kemudian akunya jadi sedih, menyedihi. Kenapa aku putusin dia? Jadinya tuh lebih deep gitu loh. Menyesali gitu. Diputusin kan lebih ke dia sih jahat, titik, udah aja. Bener. Tapi juga sebenarnya tetap sih ada waktu kita harus bisa berani kalau emang hubungannya udah nggak baik, kita harus memilih untuk mutusin. Barangkali udah, kalau zaman sekarang bilangnya toxic relationship. Oh, ada podcastnya juga, barangkali pengen tahu ya. Dengerin di Aksara Podcast. Pokoknya adalah scrolling aja tentang toxic relationship. Apa sih itu? Nah, kalau misalnya emang udah toxic gitu, emang ya kenapa kacang tidak disudahi? Nah, gitu. jangan nggak usah terlalu nggak enakan sama orangnya. Iya. Lebih mungkin mendominasi kayak nggak enak sama diri kitanya yang udah nggak nyaman dong. Iya, jangan sampai menumpuk-numpuk dan secara mental malah jadi nggak baik juga. Iya. Dan membuat kita jadi nggak siap gitu untuk mempunyai hubungan di masa depan. Iya, benar. Karena yang sekarang saking toksiknya mungkin gitu sih. Jangan sampai kita tertahan kayak mending diputusin padahal udah toksik banget, itu juga nggak baik juga sih sebenarnya. Tapi ini menarik sih Sa, kalau ngomongin putus ya, barangkali teman-teman di sini punya rekomendasi kalimat-kalimat untuk mutusin orang gitu yang mungkin lebih friendly untuk ditangkap orang. Bukan yang diputusin. Kamu terlalu baik buat aku. Enggak, itu udah terlalu klasik lah. Gitu. Ya kalau dia terlalu baik buat kamu, kan ada ini, jadi lebih baik lagi. Itu ada jokesnya, tau gak? Apa? Yang di chat WhatsApp, nggak tahu. Kita putusnya kamu terlalu baik untuk aku, terus balasannya oke, semoga kamu dapat kriminal. Aku pernah baca di Twitter, semoga kamu dapat kriminal. Gitu. Kamu dapat kriminal karena ya udah basi alasan basi itu banget. Coba mungkin ada rekomendasi yang lebih apa ya, mendukung secara emosi yang diputusin tuh jadi bangkit gitu kalau diputusin. Menyesuaikan lah ya dengan problematika aja. Nah, tapi jangan juga yang nyari-nyari kesalahan biar bisa ada alasan putus gitu kan, kayak jangan sampai ntar yang diputusinnya jadi mental illness juga gitu. Iya kan, bingung gara-gara itu. Gitu. Kalau putus berat sih. Mutusin dan diputusin intinya berat sih. Berat, tapi yang selalu menguatkan aku ketika ada di posisi cinta di ujung jalan, kalau kata Agnes Monica, adalah kamu punya kesempatan untuk mencari cinta yang mungkin bisa lebih indah dari sebelumnya gitu. Benar. Yang mungkin jadi cowoknya lebih kamu banget, lebih tipe-tipe kamu lah. Sesuai kebutuhan passionnya juga. Sama gitu. Iya, kebutuhannya sama, style atau pilihan gitu, seleranya sama. Dan itu passionnya saling ya. Jadi ya ada kebutuhan. bahasan-bahasan yang kalau dibahas tuh seru banget nih kalau sama si doi gitu. Iya. Barangkali gitu. Terus asik. Biar asik aja kan, biar terpenuhi. Apa ya, kayak kalau emang udah gak nyaman, coba ditelah lagi. Tapi juga kalau masalah bosen, coba dipikirin lagi apa emang
bisa diperbaiki atau emang nggak bisa baru. Betul. Ada quotes juga sih yang bilang ingatlah ketika kamu memulai itu gitu. Ya benar. Barangkali itu yang bisa menguatkan kita. Sebenarnya kita ada di hubungan ini tuh gara-gara apa sih awalnya? Misalnya, oh iya ternyata dia emang enak diajak ngobrol, terus bikin nyaman, hangat, atau tegas. Jadi ke akunya pun ikut tegas dengan hidup aku sendiri. Benar. Kok kita jadi mendukung untuk tidak putus ya orang-orang? Tapi emang jangan juga gampang putus. Maksudnya gini, kayak ada masalah sedikit langsung minta putus. Itu juga nggak baik kan? Ada juga beberapa hubungan yang aku kurang like. kurang like. Kayak Jaksel banget. Aku kurang suka di mana orang tuh setiap ada masalah dia minta putus. Nah itu dia, itu kan nggak baik ya. Maksudnya nggak baik banget. Karena kalau ngomonginnya pacaran sih, ya emang belum sah kan. Tapi belum sah. Itu tuh bisa jadi bibit-bibit nanti ke pernikahan, nanti dikit-dikit ya udah mundur kan. Nggak sehatnya di situ. Karena putus itu bukanlah sebuah solusi dari pemberesan masalah gitu. Itu kayak pilihan terakhir banget kalau emang udah mentok, udah nggak sehat, nggak cocok, udah bener nggak nyamannya tuh bener-bener yang nggak nyaman, nggak ketolongan lah nggak gitu. nyambung secara obrolan, toksik gitu. Jadi itu baru jalannya. Tapi kalau memang masalah dia sifatnya gini, coba ditelah lagi, masih bisa ditoleransi nggak? Nah itu masih bisa dibicarain nggak supaya mungkin kita tidak berniat mengubah sikap dia ya, tapi dia pasangan perlu tahu kalau kita nggak nyaman dengan hal itu gitu. Betul. Jadi bener kayak sih. Gimana sih supaya setidaknya meredus atau mengurangi itu kan, ketidaknyamanan itu. Iya. Gitu. Karena ada hubungan yang putus terus nyesel, nyambung, putus nyambung, itu tuh kayak jadi bahan gitu loh. Misalnya marah dikit udah putus aja. Bener. Jadinya kayak bercanda gak sih hubungannya? Iya, kayak jadinya nggak belajar ini sih, problem solving dong. Itu jadinya menghindar gitu. Udah aku capek putus, putus kan kayak ibaratnya lebih praktis lah ya daripada kita diskusi gitu kan. Benar. Padahal kalau misalnya emang kita lagi merasakan kenyamanan tadi, kita bisa dengan kayaknya kita off dulu misalnya selama 2 minggu, dan itu kita bisa belajar menelaah diri dulu, memahami sebenarnya apa sih yang lagi kita butuhin dari seorang pasangan gitu. Bener. Apa emang kita bener lagi gak nyaman sama pasangannya, atau kita sendiri yang lagi gak nyaman sama diri sendiri. Nah itu banget. Kan kadang juga suka ngelemparin tuh orang. Karena setiap orang selalu mencari alasan dengan sesuatu yang terjadi. Iya, nah kalau misalnya ada yang ketidaknyaman dalam diri, pasti gara-gara kamu deh. Iya gitu. Bener, cari alasannya. Coba jadi memang ada prosesnya ya. Mau itu diputusin atau mutusin, ya diputusin diputusin juga jangan mau-maunya lah tanpa alasan jelas gitu kayak. Betul. Tapi kalau emang udah nggak worth, ngapain dipertahanin? Nah itu lebih worth nyari cowok-cowok di luar sana karena masih banyak. Tenang saja. Ada PNS, ada psikolog juga di sini. Langsung pada ngacuk loh di sini. Berniat untuk boleh DM Makna Aksara aja. Iya Kak, yang PNS boleh lihat nggak CV-nya gitu. Oke katanya kayak opa-opa Korea. Gitu. Karena emang basicnya kita tuh perlu memahami diri dulu nih. Benar, kita harus kenal diri sendiri dulu. Kita tuh butuhnya yang kayak gimana dan nyamannya kayak gimana. Seorang yang memiliki personality seperti apa. Bener banget. Terus kayak kita pernah kan ngomongin kayak mungkin gak sih aku tuh sebenarnya pengennya yang kayak gini. Mungkin gak sih dapet. Jangan ragu lah buat mempertahankan standar gitu. Tapi kita juga jangan. Standarnya juga jangan yang pokoknya pengen sama anak Jokowi. Ya. Memungkinkan gak gitu situasi dan kondisinya dengan saat ini. Lingkungannya gitu kan. Ada lah step-stepnya gitu. Itu sih menarik sih ya hari menarik ini. Banget ya kalau ngomongin cinta tuh kayaknya panjang gitu. Panjang dan bertubi-tubi gitu rasanya. Bener banget. Karena ya hidup kita dipenuhi dengan cinta. Cinta gitu. Oke. Ada lagi yang bisa disampaikan? Gitu aja dari kita. Boleh teman-teman sharing pengalaman cinta kalian yang diputusin maupun mutusin. Pengalaman diputusin apa sih beratnya gitu kan? Iya. Pengalaman diputusin yang paling berat. Nah, bener boleh banget. Sharing tuh kan. Kalau aku tadi diputusin di lapang, akunya nangis-nangis gitu. Atau jangan-jangan ngapain gitu. Tapi atau jangan-jangan ada yang mutusin juga berat juga gitu ngerasainnya, atau malah menyesal. Gitu aja teman-teman. Boleh komen, sharing, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram Makna Aksara. See you di next episode. Iya, sampai berjumpa lagi di ruang juga. Di ruang juga. Dadah.